Ya, saya rekam dulu ya. Kemudian tahun 2001 masih di PVMBG, kemudian setelah itu bergeser ke Sekretariat Badan Geologi tahun 2006, masih di Badan Geologi, kemudian setelah itu menduduki sebagai edukasi dan informasi di Museum Geologi. Kemudian tahun 2017 sebagai Humas dan Kerjasama, tetap di Badan Geologi, dan terakhir hingga sekarang saat ini sebagai penyelidik bumi madya di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi. Dan kemudian kalau kita melihat juga banyak sekali karya-karya beliau, diantaranya beberapa buku yang sudah disusun. Ya, diantaranya dah judul buku tahun 2014 yaitu membuat buku tentang pesona Dieng berkaitan tentang gas gunung api dan kemudian fenomena gunung api. Kemudian tahun 2015 sebagai menulis juga yaitu tentang gejolak Dieng, dan kemudian dari sejak tahun 2016 menulis hampir 36 lagu. Ya, sampai sekarang tidak berhenti Pak Farid. Baik, kalau begitu saya informasikan juga kepada Bapak Ibu semuanya agar perjalanan kegiatan diskusi hari ini bisa berjalan lancar. Izin kiranya bagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang ingin menyampaikan informasi atau menyampaikan pertanyaan, boleh menuliskan chat dan kemudian mohon untuk seluruh suaranya dimatikan. Jadi nanti di ujung, di akhir nanti kita akan coba kalau masih ada kesempatan bisa langsung tanya jawab. Kurang lebih seperti itu. Baik, kalau begitu waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Pak Priyatna. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy boleh materi presentasinya? Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan bahwa sore ini saya akan membawakan berbagi cerita tentang Dieng. Bicara tentang Dieng tidak pernah lepas bicara tentang pesona dan juga ada bencana di sana. Terima kasih kepada Pak Getty, Kang Denny dan Indra Badri. Kemudian juga tadi saya melihat beberapa senior saya. Terima kasih Pak Sukyar tadi sudah hadir. Kemudian juga saya melihat tadi ada pembimbing saya Pak Ian Haryanto. Kemudian juga ada dari Dieng ya. Saya lihat dari Panas Bumi Pak Suparwanto. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita sharing semua tentang Dieng. Sangat potensial menurut saya untuk menjadi sebuah geopark. Jadi pada materi presentasi di awal ini saya juga akan menonjolkan dulu sisi pesonanya. Dan sebelum saya masuk ke slide pertama, saya terima kasih sekali kepada tim Geomatch dulu. Kang Denny mewakili hadir di sini, Kang Bahtia, Kang Ronald, Kang Oki, dan itulah membantu mempublikasikan, mendokumentasikan tentang Dieng ini. Pada bagian penting dari presentasi saya sebetulnya adalah kita mencoba mempelajari Dieng, bagaimana karakteristik magmatik dan hidrotermalnya. Kita pakai hitungan-hitungan kimia di air. Baik, next slide, Kang Din. Ya, ini judul presentasi saya, Dieng, antara pesona dan bencana. 4 gambar ini saya pilih tadi, sebelah kiri ada Kawah Sikidang, kemudian Telaga Warna, kemudian tanaman karika yang menjadi daya tarik juga di Dieng, dan kemudian ragam budayanya yang diwakili oleh candi. Next slide. Bahasan kita hari ini adalah pertama tadi prolog, sambil jalan kita akan mengupas ragam geologi yang ada di Dieng. Kebilau Dieng itu nomor 1, kenapa orang berbondong-bondong ke Dieng. Kemudian bencana, mitigasi akan menjadi bahasan khusus, dan nanti kita akan dengarkan beberapa kesaksian tentang Dieng. Next slide. Inilah Dieng di Jawa Tengah, dari arah barat laut sampai tenggara memanjang itu ada Sundoro, Sumbing, Dieng, ya, berjejer 3, dan ke sebelah sininya lagi, ke sebelah selatannya ada Merapi dan Merbabu. Ini dipoto dari udara, kiriman dari Pak Hendra Gunawan. Oke, next slide. Ini sangat indah. Jadi Dieng itu terdiri dari kerucut-kerucut yang beberapa sudah terjadi erupsi di masa lalu.
Nah, ini juga meninggalkan sebuah sapana yang indah sekali di sebelah kanan. Ada gunung menyembul di sebelah sana, kelihatan. Gunung Sundoro. Ini pemandangan ini dilihat dari Bukit Perahu. Next slide, Kang. Inilah Dieng, masih dari Gunung Perahu. Pantas kalau Dieng disebut sebagai negeri di atas awan. Yang ujung sebelah sana adalah Gunung Slamet. Oke, berikutnya. Bicara tentang Dieng, selalu terkenal, kami pernah membuat sebuah buku, Kemilau Bumi, kumpulan dan didominasi oleh foto-foto yang di Dieng. Sebelah kiri atas saya menemukannya, meski hujan dan kabut, tetapi saya masih menemukan awan menggantung sebelah kiri. Sebelah kanan pemandangan dari Gunung Pakuaja, Bukit Pakuaja. Sebelah kiri bawah dari Bisma, dan dari sebelah kanan foto Kang Denny dari Gunung Perahu, 21 Juni 2014. Oke, next slide. Ini juga yang menjadi daya tarik Dieng, ragam hayatinya, ada karika sebelah kiri, kemudian ada cabai, kemudian ada kentang yang sangat terkenal, dan yang paling kanan bawah tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu, minuman penghangat itulah Purwacang. Next slide. Dieng juga setiap bulan Agustus selalu dibanjiri oleh tamu-tamu, karena di Dieng diadakan festival budaya. Ini ketuanya adalah sahabat kita, adalah Mas Alif. Next slide, Kang Denny. Nah, ini Dieng Culture Festival bisa ratusan ribu di dalam perayaannya, menampilkan aneka budaya di Dieng. Jadi Dieng sangat kental dengan budaya. Oke, next slide. Nah, ini panas bumi di Dieng juga sudah pada materi presentasi sebelumnya Pak Sabdanto sudah mengupas Dieng lebih dalam bahwa Dieng sangat potensial. Nah, permasalahannya tinggal pada kandungan silika yang sangat tinggi. Ini butuh para ahli tentu untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pasti potensi Dieng tentang panas bumi sudah banyak sekali. Oke, next slide. Saya mencoba melakukan analisis gas dan isotop kepada 12 lokasi, 6 lokasi yang masih punya aktivitas vulkanik, dan 6-nya itu yang sudah berupa telaga, kawah yang sudah beralih ke telaga. Oke, next slide. Ya, ini lebih di zoom ya. Jadi ada Sikidang lokasinya, kemudian ada Sibanteng, ada Sileri, kemudian Chandra di Muka, kemudian Pakuaja, ada Sikendang, kemudian Telaga Warna, Telaga Pengilon, kemudian Merdada, Dringo, Telaga Cebong, dan yang terakhir itu adalah Menjer, Telaga Menjer. Oke, kita lanjut. Nah, inilah yang menjadi dasar saya kenapa saya tertarik bolak-balik ke Dieng. Pada tahun 79, tanggal 20 Februari, 149 warga Dieng harus kehilangan nyawa karena ada letusan freatik di kawah Sinila. Kemudian memicu kawah Timbang mengeluarkan gas beracun, dan masyarakat yang lari karena mendengar letusan Sinila terjebak oleh. Waktu itu saya mendengar kabar dari wawancara dari masyarakat yang masih ada sekarang. Seorang ibu yang tidak pergi kemana-mana di rumahnya, tetap dia malah itu jadi selamat. Oke, kita lanjut. Ini gambaran, ini tahun 2013, diambil ketika aktivitas itu. Selain peristiwa tahun 79, di kawah Sileri tahun 44 dan 64, itu juga totalnya sampai 231 ya. Jadi total yang sudah korban di Dieng itu 468. Tapi alhamdulillah sejak peristiwa tahun 79, hingga kini ya relatif aman berkat peningkatan daripada mitigasi bencana geologi. Oke, kita lanjut. Fokus kita adalah satu kepada kawah Sileri yang paling kiri. Kita mulai ke kanan adalah kawah Timbang. Kemudian yang sebelah kanan, paling kanan itu adalah yang di kanan atas itu yang di ujung Telaga Warna, itu namanya Sikendang. Itu paling tinggi konsentrasinya setelah Timbang. Sebelah kiri bawah Chandra di Muka,
Kemudian yang di tengah ini adalah, yang tengah bawah ini adalah Kawah Sikidang. Nah ini kita mesti melihat ini, mudah-mudahan melalui beberapa kali presentasi ini ada perhatian, ya jadi pengelolaan ini, urusannya adalah pengelolaan. Karena sudah sangat mendekat ke arah Kawah Sikidang. Yang sebelah kanan bawah itu tidak begitu populer, namanya si Banteng, itu ada di baliknya Kawah Sikidang. Karakteristiknya mirip sama. Oke, mari kita lanjut. Nah ini di Kawah Timbang itu tahun 2013 terjadi peningkatan aktivitas sampai gasnya mengalir sepanjang 3 kilo, sekitar 3 kilo. Ya beruntung dengan kesigapan para petugas pos, Pak Surip dan kawan-kawan, Pak Tunut waktu itu juga masih kerja. Jadi alhamdulillah, dan gasnya mengalir tidak masuk kampung dan ada terjadi penutupan jalan-jalan dan tidak terjadi korban. Oke, kita bicara tentang Dieng, kita pasti berbicara tentang gas gunung api. Inilah beberapa gas yang memang muncul di gunung api. Didominasi oleh uap air dan kemudian karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan menjadi fokus standar untuk hitungan karena gas ini diduga ya berdasarkan pengamatan, analisis dan sebagainya para ahli di dunia juga yang hadir pada tahun 79 setelah peristiwa itu bahwa karbon dioksida ini adalah yang mematikan di Kawah Dieng. Oke, selanjutnya. Selain gas karbon dioksida juga, nah ini karbon dioksida karakteristiknya ya, kita karakteristiknya tidak berwarna, tidak berbau, jadi tidak bisa dicium. Tetapi kalau kita mencium H2S dan mencium SO2, pasti CO2-nya ada. Karena saya sudah melakukan perhitungan ya dari beberapa kali pengambilan sampel, itu tidak ditampilkan di sini, di kesempatan lain, bahwa CO2-nya selalu lebih tinggi dari kandungan-kandungan SO2 dan H2S ketika ada. Nilai ambang batasnya sekitar 5.000. Oke, kita lanjut kepada, sekarang ini adalah kita lanjut kepada gas yang lain, adalah gas SO2 yang menjadi standar pemantauan untuk aktivitas gunung api juga, ya, juga pakai metode Kospek dan sebagainya, nanti kita bisa lihat alat-alatnya. Kemudian gas H2S, juga sama-sama beracun, ini ada 5 dan 10 ppm, ya. Oke, kita lanjut. Nah ini peralatan monitoring yang biasa di gunung api, ya, terutama gas SO2 karena mudah sekali dideteksi, ya, oleh peralatan spektrometernya. Selain lainnya ada CO2 juga. Kemudian, oke lanjut, ini ada peralatan yang lainnya juga. Ya ini beberapa peralatan, ada DOAS sekarang yang terkenal, Jepang juga sejak 2003 sudah mengembangkan alat ini, handy, jadi kalau dulu alatnya Kospek sangat berat, tapi kalau ini bisa DOAS itu lebih ringan, mobile ya. Oke, ini peralatan-peralatan yang lainnya juga, terutama SO2 yang sering diukur untuk motor. Oke, kita lanjut. Kemudian ini juga sejak 2003 ada kerjasama dengan USGS di Kawah Timbang dipasang gas untuk sensor gas. Kemudian yang di Seleri sebelah kanan juga dipasang. Namun akibat peristiwa tahun 2017, peralatan ini kena letusan freatik, jadi kena batu-batu. Jadi alat ini yang sebelah kanan sejak 2017 ini sudah tidak berfungsi. Ada alat pengukur temperatur di Seleri ditempatkan dari Jogja. Nah, ini juga dragger perlu dipakai untuk mengukur. Ini yang sebelah kiri ini timbang ya, tahun 2013. Ini teman-teman pos, alat draggernya seperti itu. Ini yang paling kanan yang sangat saya nggak pernah bisa keberanian seorang petugas gunung api nih. Ini dari tubuhnya kayaknya Ajis nih. Mas Surip, Ajis semua sering bergantian, Pak Tunut juga. Ini adalah batu-batuan yang di Kawah Timbang harus turun, yang gambarnya yang sebelah kiri itu. Harus turun berapa meter ke bawah itu, dan itu gas menjebol itu. Padahal pada tahun 79 itu begitu banyak gas keluar di tempat ini. Ini terima kasih nih kepada PT Geodipa nih Pak Suparwanto yang sering membantu dragger ini breathing aparatus ya, dari sumbangan dari pemerintah Wonosobo juga, kemudian Jawa Tengah dan juga dari Banjarnegara. Ini oksigen untuk jadi bisa tahan selama dilakukan. Peralatan yang digunakan nanti ini adalah untuk penelitian saya adalah satu tabung Gegenbach, kemudian yang kanan adalah tabung biasa aja. Yang penting itu mengkondensasi, jadi dari gas dirubah jadi fasa cair yang akan kita ukur isotopnya. Oke, next slide Kang Den. Nah ini beberapa pengambilan sampel ya.
di lapangan saya sebelah kanan bawah itu baju oranye di Sikidang waktu itu ya, melakukan pengambilan sampel gas dan sebagainya. Ini di beberapa lokasi, Sileri, Candra di Muka juga ada, kemudian Sikidang. Oke, next slide. Oke, saya memberanikan diri melakukan klasifikasi. Jadi kalau konsentrasi yang diukur, kita mulai dari hijau, biru, kuning, orange, dan merah. Ya, ini standar ini saya yang mengeluarkan. Jadi artinya dalam sebuah penelitian saya ingin coba. Jadi kalau kita bicara Kawah Sikidang berapa konsentrasinya atau tingkatannya gimana? Nah, kita bisa bilang sangat rendah. Oke, kita buka beberapa lokasi yang di Dieng. Next slide. Nah, ini rata-rata yang kita ukur kemarin itu di Sikidang dan Sibanteng itu di bawah 5%, kemudian Sileri sama Candra di Muka 5-10%-an, kemudian Pakuaja itu di bawah 20, dan si Kendang itu 33 dulu pernah saya mengukur sampai 70%. Begitupun Timbang. Timbang sekarang sudah hampir nggak pernah diukur gasnya, memang sangat berbahaya di sana. Oke, kita lihat, jadi itu udah sangat rendah, kemudian ya klasifikasinya itu. Jadi kalau saya mengeplot juga di sini kelihatan, oh tabel itu D3 itu Kawah Sileri sama Candra di Muka itu biru seperti itu. Diplot di gambar grafik ini. Oke, next slide. Kemudian saya ingin mencoba menghitung dari Dieng ini mana yang magmatik, mana yang hidrotermal. Magmatiknya nanti rendah atau tinggi. Saya menemukan setelah studi ini adalah dari Gegenbach, bagaimana menghitung suhu di bawah permukaan. Kalau di rata-rata itu 92, 90, Dieng rata-ratanya seperti itu temperatur. Tetapi begitu kita masukkan rumus-rumus ini, ya di dalam tabel ini, yang tidak ada datanya di sini hanya fugasitas oksigen. Jadi fugasitas oksigennya dijadiin sama, maka nanti kita keluar temperaturnya nanti dalam Kelvin dirubah ke temperatur Celsius. Mari kita lihat datanya. Next slide. Nah, dari mengambil data-data gas ini kita plot. Jadi gas yang paling populer dan untuk menjadi reaksi kimia itu sebetulnya hanya 4. Itu kita butuh SO2 dengan H2 reaksinya, kemudian terbentuk H2S dan H2O. CO2 nanti untuk mengetahui sebetulnya itu nanti untuk mengetahui open sistem degassing. Tapi Dieng itu kan bukan sistem vulkanik yang suhu tinggi. Jadi ini biasanya CO2 per ST per sulfur total itu di dalam diagram Turner diperlukan untuk gunung-gunung Merapi seperti itu yang temperatur tinggi. Sedang Dieng itu kita lihat. Ini dari tabel ini bisa kelihatan temperatur yang di ujung itu kita bisa melihat 543 itu Candra di Muka. Mari kita pegang dulu bahwa Candra di Muka di sini kita melihat bahwa suhu di bawah permukaan yang paling tinggi itu adalah di Kawah Candra di Muka. Ya, kendati kalau suhu rata-ratanya bisa lihat hanya 92,80 ya rata-rata. Oke, kalau si Kendang memang sangat rendah sekali itu. Oke, kita masuk langsung berikutnya lagi. Ini adalah perhitungan melalui kita plot di sini. Nah, klasifikasi di dunia 0 sampai 250 derajat itu kalau temperatur bawah permukaannya berada di situ adalah masuk ke hidrotermal. Kemudian dari 250 sampai 450 masuk kepada magmatik hidrotermal. Dan di atas 450 itu masuk ke magmatik. Nah, ini kita plot tadi yang 543, sementara yang lainnya berada di zona magmatik hidrotermal di Dieng itu. Nah, Candra di Muka yang satu-satunya yang memiliki karakter magmatik, tetapi magmatiknya adalah magmatik rendah karena hanya 543-an. Oke, kita lanjut. Ini dari data gas ya. Next slide. Nah, kita masuk ke isotop ya. Isotop stabil itu bermanfaat. Jadi air saya ambil aja H2O ya dengan jadi oksigen 8 hidrogen deuteriumnya deuterium 2. Kemudian yang oksigennya yang paling stabil itu dan kelimpahannya banyak di itu oksigen 18. Jadi deuterium hidrogen 2 ya, dan oksigennya yang 18. Stabil, jadi kita bisa mengetahui apakah ini ada pengaruh dominan magmatik atau ini lebih didominasi oleh air-air meteorik. Mari kita lihat data-datanya. Next slide.
Next slide. Oh, ya. Nah, ini peralatannya di Jogja, kita sudah punya peralatannya, merek Vicaro, dan juga di PATGTL juga ada, di PSDMBP ada, kemudian juga di Batan tentu dia lebih canggih peralatannya ya. Di tambang ITB juga ada kalau mau melakukan analisis isotop. Oke, ini peralatannya. Mari kita langsung ke angka, ke hasil penelitian. Nah, kita harus mempunyai garis air meteorik ya sebagai standar air murni. Dulu pernah ditemukan di dunia kan oleh Craig tahun 61. Jadi delta D-nya itu adalah 8/10. Kemudian coba kita lihat yang di Dieng ya. Next slide. Kita plot ini di dalam deuterium dan oksigen. Di plot. Nah, kalau betul-betul dia memang air murni, dia ada pada garis lurus. Nah ini. Jadi persamaan yang saya peroleh adalah 7,8 delta oksigen, ya, delta deuterium berapa gitu. Tanpa konstantanya 15. Jadi kalau dibandingkan dengan garisnya dari kelurusannya, dibandingkan dengan dunia itu Dieng itu hanya berselisih 0,2. Nilai yang sangat tipis. Jadi 8 sampel ini sudah mewakili, sedangkan tadi itu yang dunia itu persamaannya sebelah kiri saya dilihat 8 delta oksigen 18 plus 10 konstanta tuanya. Oke, ini kita punya satu garis ini. Sekarang kita sampelnya berada di mana? Kita ngambil beberapa sampel. Oke, next slide. Nah, ini kita angka-angkanya ya. Nanti kita plot di tabel yang tadi. Ya, ini saya mengambil beberapa sampel nih. Ada beberapa musim juga, kemarau dan hujan. Oke, Kang Denny kita lanjut. Ini kita lanjut langsung kita plot di grafik. Nah, yang garis air meteorik ada sebelah kiri, kemudian saya plot yang garis ini. Itu persamaan hanya di Dieng aja menghasilkan delta D sama dengan 3,3 delta oksigen 18 minus 3 cm. Nah, ini saya belum tahu ketika punya grafik ini berapa sih tingkat magmatismenya dari Dieng ya. Tingkat pengaruh magmatismenya, fraksi pencampuran oksigen. Jadi kita ingin melihat karena ini condongnya ke kanan, maka kita harus bandingkan oksigennya. Oke, kita buka lagi file berikut. Saya punya data tahun 96. Alhamdulillah waktu itu ada kesempatan kursus 6 bulan di Jepang. Nah, saya menganalisis isotop yang dari Merapi. Nah, data-data yang di Merapi ternyata diplot pada satu range yang sangat sempit. Ini yang FKG ya, tulisan FKG itu fumarol kawah gendol itu. Merapi yang di kawah gendol yang jaraknya cuma sekitar 5 meter dari kubah lava yang sangat panas, saya ambil beberapa sampelnya dan diukur di Jepang. Itu semuanya berada pada range yang singkat, itu di situ kelompoknya magmatis. Jadi kalau diplot itu sekitar nilai 6 itu ya, dan oksigen deuteriumnya di bawah 20-an itu sekitar itu berada dari itu pasti magmatis. Jadi kalau kita mengukur fumarol di satu tempat menghasilkan angka ini, letusannya magmatis. Nah, sekarang berapa sih sesungguhnya yang Dieng? Maka oke, saya harus mempunyai basic pertemuan antara persamaan garis ini dengan persamaan garis air meteorik yang tadi ditemukan itu jadi base jadi 0. Kemudian 100%-nya saya ambil karakter magmatis yang Merapi. Sehingga titik-titik yang tadi tersebar ini kita akan hitung, misalkan dapat hitung persentasenya berapa sesungguhnya terhadap Merapi. Oke, next slide. Nah, jadi dua persamaan itu, persamaan matematik sederhana saja, disamakan, nanti akan keluar deuterium, delta oksigen untuk air meteoriknya. Ini adalah minus 11,7. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini hanya persentase biasa, ya. Panjangnya sampel dibagi dengan panjangnya jarak dari air meteorik yang base sama 6,7 yang rata-rata yang Merapi. Oke, kita lihat lagi kan cara perhitungannya. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam tabel, ya. Tabel itu AMAS air magmatik standar 6,7 itu Merapi, kemudian kalau AMES itu air meteorik standarnya minus 11,7, kemudian pembagiannya kali 100%. Nah, coba melalui isotop silakan dilihat angka mana yang paling tinggi. Dari hasil persentase itu saya hitung canda di muka diukur 2 kali 46 dan 48. Berdasarkan isotop canda di muka menunjukkan angka paling tinggi
Berarti fraksi pencampuran oksigennya yang bereaksi dengan magmatis itu di magmatis di dalam bawah permukaan di canda di muka paling banyak. Dan ini juga tadi telah terbukti bahwa suhu bawah permukaan di canda di muka juga paling tinggi. Dan di canda di muka ada 3 lubang yang sangat keras bunyinya dan kemudian kencang juga tekanan asapnya. Nah ini penelitian melalui isotop oksigen dan deuterium ini bisa mencoba untuk mengkarakterisasi. Ya, ke depan nanti beberapa gunung api yang ada datanya kita akan coba olah lagi kalau ada. Jadi penelitian isotop ini sangat penting. Ya, ini juga bisa dicobakan cara penghitungannya ya, tinggal dimasukkan nih cara menghitungnya persentase seperti ini. Ini slide-nya nanti kan dibagi semua, nanti kalau mau konsultasi berikutnya ada nomor telepon saya. Silakan dilanjut Kang Denny. Nah ini yang tadi perhitungan fraksi pencampuran isotop, rupanya ini sudah ada ya. Oke, dilanjut. Nah, itu juga akhirnya dicoba dikarakteristik lagi. Ini klasifikasi kontribusi magmatiknya ya berdasarkan nilai fraksi isotop oksigennya. Ada yang sangat rendah. Jadi tadi Dieng itu hanya 20 sampai 50. Jadi masih menurut saya masih dalam magmatik yang rendah. Gitu. Ya. Kalau kita Merapi udah pasti di situ nilainya sangat tinggi dan saya juga sedang mencoba Pepandayan kayaknya di atasnya Dieng ya. Oke, next slide. Ini hanya penampilan biasa di diagram batang ya, untuk lebih jelas melihatnya. Oke, lanjutkan ini. Nah ini saya hanya coba iseng-iseng menggambarkan bahwa ini karena kebetulan sampel di Kawah Sikidang agak banyak, makanya bisa saya hitung. Jadi di daerah Dieng itu diwakili oleh letusan-letusan freatik, jadi ada melalui Tumaro-Tumaro yang beberapa lubang begitu banyak itu lebih didominasi oleh terjadinya percampuran dengan air meteorit. Jadi apalagi di situ adalah Dieng itu termasuk gunung api yang basah, banyak air, di situ juga banyak hidrotermal. Jadi yang tengahnya juga kendati sudah sudah berupa terbuka begitu ya ke atas, tetapi terus-terus dilepaskan, jadi hanya tidak bisa mengangkut magmatik. Kemudian kalau saya coba hitung-hitung rasio karbon peluru-pelurunya juga ini hanya sampai 3,9 ya. Kalau Merapi itu besar-besar semua rasio karbon per sulfur. Apa ini berlaku di hidrotermal atau tidak, ini sedang dilakukan pendalaman ya. Tapi kalau saya mencoba menghitung karbon per sulfur di Sikidang yang saya punya sekitar 9 sampel, memang dia sangat rendah. Jadi sistem yang ini beda nanti dengan sistem. Kalau kayak di Merapi, magmanya naik terus ke atas, gasnya dilepaskan pada zona yang dangkal saja. Jadi sehingga terhitung jadi memang sangat tinggi nilai isotopnya juga. Oke, kita sampai berikut. Nah ini bagian daripada sebuah rekomendasi dari hasil bahwa saya sangat care sekali bahwa di si Kendang itu di Telaga Warna itu memang harusnya diperhatikan sekali karena di situ tinggi sekali konsentrasinya. Kalau Timbang memang tinggi sekali, tetapi kan itu jauh dari penduduk. Petani-petani juga jauh, dan di Timbang itu kalau gas keluar, menurut pengalaman menyusurinya ke bagian bawah tidak melewati ke rumah-rumah penduduk ya. Sikidang meskipun rendah, tetapi memang penataan di sini juga perlu menurut saya. Tahun 2009 ya, si Banteng pernah juga tiba-tiba meletus freatik sih. Tapi ya hindarilah, maksudnya dengan penataan yang bagus, lebih aman, apalagi ini banyak sekali penjual-penjual ke arah Sikidang, saya kira itu memang perlu penertiban. Oke, next slide ya. Nah, ini peralatan-peralatan yang dipasang di Dieng ada. Tadi disampaikan juga ada memang kita punya CCTV di Seleri dan di Timbang setiap saat disampaikan, jadi komunikasi dengan bagus, alhamdulillah dengan masyarakat. Multigas yang masih jalan sekarang di Kawah Timbang, kemudian juga repeaters di Nagasari, kemudian ada seismometer ya di Pangunan, diantaranya kemudian ada termokopel yang dari BPPTKG di Jakarta, itu di tengah ada pos Diengnya, ya itu gambaran peralatan kita. Oke, next. Ya, ini peta kawasan rawan bencana yang sudah dibuat ya.
menjadi acuan kita. Nah, ini direkomendasikan kepada pemerintah daerah, kepada pengelola wisata untuk dipatuhi. Terutama sileri. Sileri itu ya 200 meter dari kawah. Tidak boleh ada aktivitas. Ya. Tahun 2017, 1 minggu setelah Lebaran, kejadian ada 11 orang kena luka dan sampai peralatan jatuh. Ya beruntung tidak batu-batuan yang sangat berat, material yang berat tidak jatuh, tidak sampai ke orang-orang yang berkerumun ya. Ini berapa hari? 3 hari setelah 2 hari setelah peristiwa, yaitu setelah Lebaran. Setelah silaturahmi, ya kami ke sana, kemudian melakukan koordinasi, status gunungnya juga disampaikan sebagai. Dan terima kasih juga nih dari BPPD, dari Banjarnegara, itu hadir, media juga, ya. Kita koordinasi cepat di sana di pos. Oke, lanjut. Nah ini saya kira dulu kita pernah menyelenggarakan geotrek, tapi kalau khusus ke gunung api saya kira nanti harus diramaikan ini Volcan Trek ya, Kang Denny, siap. Ini dulu tahun 2014 ya, ada Bu Hani Kumaida, terima kasih Pak Justinus, ya termasuk saya juga di lapangan melakukan sosialisasi. Kegiatan menarik saya kira ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menata Dieng, mempromosikan. Nah, ini foto Kang Denny sangat indah, langsung saya kasih kata-kata sedikit, kemudian secara infografis ya bisa mengenal Dieng secara singkat dalam satu halaman. Selain lagu yang saya sudah tadi buat 3 Dieng, Dieng Negeri di Atas Awan tadi sekitar 3 menitan. Dieng Negeri di Atas Awan itulah sebutan untuk Dieng, komplek gunung api di Jawa Tengah yang sangat akrab dengan awan. Nah itu pembukanya ya dan sebagainya, silakan nanti dibaca. Next slide Kang Denny, ini udah tinggal beberapa halaman lagi dari 60 slide. Saya juga coba ini lagi nyusun dengan teman-teman vulkanologi, ini saya tempel aja di sini. Jadi nanti beberapa gunung api, semua gunung api yang memang aktif dan akan dibuatkan bukunya. Ini saya hanya promosi aja nih. Ada saya ke bagian setiap gunung sekitar 4 halaman. Itu tadi ini foto yang kanan itu bagaimana dari timbang mengarah kemana hasil coret-coret teman-teman Pak Surit dan kawan-kawan dan Ajis ini silakan nanti kalau mau bantu berkomentar tentang pengalaman tahun 2013. Oke, Kang Denny kita lanjut lagi. Nah, itu tadi disebutkan oleh Kang Denny, saya pernah menulis Pesona Bumi Dieng dan kemudian Gejolak Dieng. Dan atas hasil studi saya, mohon doa restu, saya akan segera membuat buku yang ketiga yang diangkat dari presentasi hari ini, Dieng Antara Pesona dan Bencana. Oke, Kang Denny, lanjut. Ini foto-foto teman-teman kalau lagi kerja, postnya masih foto yang sangat lama sekali, yang saya sukai warnanya oranye. Oke, Kang Denny, kita lanjut lagi. Inilah. Mudah-mudahan dalam waktu tahun 2020, pos yang tadi akan disulap menjadi ini. Dan ini akan menjadi tempat edukasi kebumian. Seperti kata Kang Denny, Dieng adalah swalayan kebumian. Ya. Dan kesaksian dari Profesor Raja, Profesor Nana, dan teman-teman semua yang pernah pergi ke Dieng, bahwa Dieng adalah calon geopark yang sangat menjanjikan. Perlu penataan, perlu kerjasama. Ya, mudah-mudahan cita-cita kita berhasil. Gunung api menawarkan aneka pesona, lekuk tubuh, kawanan indah, dan aktivitas vulkanik yang dinamis. Namun di balik semua pesona itu, bahaya mengintai keselamatan jiwa. Memahami gunung api dan hidup harmoni dengan alam merupakan bagian dari mitigasi bencana gunung api. Next slide. Terima kasih kepada panitia webinar sekali lagi. Atas izinnya saya bisa berbagi pengalaman, cerita, dan juga para kontributor, dan juga para peserta. Tanpa peserta, saya tidak bisa tampil di tempat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih tetap hadir di sini. Terima kasih Pak Papar ya, kalau boleh sedikit ya. Jadi artinya banyak sekali informasi disampaikan oleh Pak Papar berkaitan tentang gas gunung api, kemudian bagaimana proses gunung api juga terbentuk, kemudian kaitannya juga dengan mitigasi, dan terakhir adalah tentang geowisatanya. Jadi sangat lengkap, seperti dikatakan oleh Pak Papar tadi, bahwa Dieng itu adalah seperti swalayan, segala macam ada ya, mulai dari geotermal ada, gunung api ada, segala macam. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan juga Pak Papar di chat. Izinkan saya untuk melemparkan sedikit pandangan ke Pak Suhyar, karena beliau juga pernah membuat penelitian di sana, Pak. Izin Pak Suhyar?
Harus Pak Sukyar. Silakan Pak Sukyar, waktu dan tempatnya Pak, menanggapi Pak. Terima kasih Kang Denny. Pertama saya appreciate ke Kang Parpar ya. Saya kira penelitian ini penelitian modern ya dan jarang dilakukan di Indonesia ya. Yang kedua adalah saya juga bangga karena saya pernah dibesarkan di vulkanologi, fasilitas lab, kemudian infrastruktur gedung ini makin canggih dan kemampuan earth science-nya juga makin tumbuh ya. Saya melakukan penelitian, saya boleh mengatakan bahwa Wonosobo itu rumah saya kedua lah, kira-kira begitu. Sama Pak. Rasanya telapak kaki saya itu masih ada di bumi Dieng, jangan-jangan itu. Jadi hafal kita dari mana, dari dataran itu ke Batur ya, itu hafal banget. Dan karena saya tesis PhD saya di sana, jadi hafal benar apa yang terjadi di sana. Dan saya terima kasih Pak. Saya ingin sharing dikit apa temuan itu dan kayaknya ada komplementari ini hasil yang pernah saya dapatkan dengan hasil penelitian gas Dieng ini. Ya, agak saintifik dikit. Kalau kita lihat magnetic evolution di Dieng, yang paling muda adalah biotit andesit yang dikeluarkan oleh Pakuaja. Sama. Yang kedua ada eruption center juga sama. Sebenarnya umurnya sama. Itu dekat kawah Chandra di Muka. Sumber erupsinya dekat di situ, di kali. Kalau kita lihat kali, jadi si magma itu keluar di celah situ. Itu magma yang paling muda, Pakuaja dan grup Pakuaja dengan sana. Jadi sangat dimengerti kenapa kemudian dari isotop gas ini ditemukan bahwa karakteristiknya lebih banyak magmatik daripada yang lain. Ini suatu ternyata ini sangat komplement, saling mengisi dan membenarkan apa yang ditemukan dari evolusi magmatiknya dengan apa yang ditemukan dari analisis gas di Dieng. Yang terakhir, saya kira saran saya memang terus saja Pak Parpar mengembangkan objek-objek geosites yang ada di Dieng. Saya kira kita mesti mengembangkan Dieng secara profesional dan ini menjadi penting sebagai lokasi yang akan menjadi kunjungan wisata nasional dan dunia. Saya kira itu. Sekali lagi selamat. Ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Suhyar komentarnya. Baik, Bapak Ibu semuanya boleh bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Parpar di chat ya, izin saya bacakan nih. Ini dari Maria Triwidayati dari komunitas Kandang Kebo. Mungkin sedikit menyimpang dengan materi Pak, namun itu juga menjadi pertanyaan saya cukup lama. Di kawasan Percandian Dieng sebagai candi yang berdiri di atas lapisan batu yang cukup tipis. Sementara di bawahnya mungkin ya semacam ada rawa berair dalam hal ini. Itu terbukti bahwa ada pembongkaran salah satu candi ya, menurut informasi Yoni ada di dalam candi terperosok masuk dalam air tersebut. Oke, ini berkaitan tentang arkeologi ya. Ya, tentang arkeologinya. Ya. Baik, Pak Parwa mungkin bisa menjelaskan sedikit Pak tentang kaitan dengan kebudayaan di sana Pak. Mungkin ada kaitan dengan geologinya. Kenapa bisa tumbuh di sana gitu Pak? Kira-kira seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih. Ini kaitannya dengan arkeologi, Kang Din? Ya, dengan arkeologi dengan candi. Apakah ada kaitan Pak kebudayaan dengan geologi pada saat itu Pak? Pada proses pembentukan itu ya, pembentukan kebudayaan di sana Pak saat itu. Nah ini urusan arkeologi nih, kalau ada yang bisa bantu, saya nggak begitu memahami sebetulnya. Penelitian saya lebih ke arah yang tadi disampaikan ya. Ya. Barangkali bisa yang membantu barangkali. Oke. Baik Pak,
Ya, terima kasih. Ini memang tidak berkaitan, tapi mudah-mudahan nanti ada bisa dari Bapak Ibu semuanya juga bisa memberikan tanggapan. Baik, ini pertanyaan berikutnya, Pak. Ini dari Adin Laksmana ya, Adin Laksmana. Ini pertanyaannya begini, Pak. Untuk menjadi geopark itu dibutuhkan geoheritage ya. Nah, kira-kira geoheritage apa ya, Pak, yang bisa ditampilkan di Dieng, Pak? Kira-kira. Potensi geoheritage-nya apa, Pak? Silakan, Pak. Oh, baik. Untuk geopark ya. Untuk geopark, kan syarat jadi geopark ada 3 keragaman ya, teman-teman udah tahu mungkin. Jadi ada tadi warisan geologi, kemudian juga ada warisan budaya sama warisan hayatinya. Nah sekarang atau geo heritage yang lebih ininya lagi kan geodiversity, keragaman tuh. Nah yang sangat menonjol di Dieng itu justru kita bisa melihat kalau warisan geologis ada kawah-kawahnya itu indah sekali. Yang paling menakjubkan sebetulnya mesti diakui oleh seluruh masyarakat Dieng, yang menjadi buruan sekarang adalah Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Itu kalau kita lihat di Flores, ada Kelimutu, ada 3 warna. Nah, di Dieng sebetulnya punya 2. Itu harus dipelihara. Dan pemandangan melihatnya dari Batu Pandang, itu sangat menakjubkan. Jadi, kalau ikon Dieng itu satu Kawah Sikidang, yang kedua adalah sebetulnya itu hasil letusan gunung api itu dulunya juga yang di Telaga Warna. Warnanya yang satu keruh, yang satu warnanya hijaunya toska atau itu berarti di situ masih ada aktivitas vulkanik. Memang saya juga belum sampaikan tadi dari 6 telaga yang saya hitung persentasenya semuanya hampir dekat-dekat dengan air murni, ya air meteorik. Tetapi yang di Telaga Warna itu muncul ada bubble-bubble, terus di pinggirnya juga ada Kawah Sikendang tadi yang digambarin. Nah itu memang kandungan-kandungan kimia itu seperti juga di Kelimutu dan di mana tuh di Kelimutu berubah-ubah warnanya. Itu ada faktor-faktor zat-zat tertentu. Ini diduga jadi ada faktor juga H2S yang cukup tinggi itu sulfat jadi sehingga membuat warnanya menjadi warna-warna hijau dan hijau toska yang seperti itu. Jadi menurut saya Dieng itu sangat beragam. Jadi kalau Dieng diangkat geopark, maka saya melihatnya adalah aneka kawah ya, aneka telaganya. Dieng juga punya keragaman yang lain seperti di Menjer. Di Menjer itu banyak belum yang tahu, mungkin itu kita bisa paparahuan nih istilahnya ya. Jadi wisata air ada ya. Dan juga menurut saya kalau dia menjadi geopark juga akan menjadi pusat studi kebumian yang bagus ya. Karena di situ memang sangat lengkap, susah menemukan yang lengkap. Di situ ada air, gas, batuan, panas bumi juga ada. Nah, saya juga menulis artikel bahwa potensi daripada gunung api itu akan menjadi geopark unggulan di Indonesia. Karena kita sudah punya Rinjani, sudah punya Batur ya, 2 dari 4, bahkan Toba ini jadi 3 dari 5 ya, 3 dari 5 itu adalah berbasic gunung api. Jadi kalau melakukan penelitian gunung api, saya kira akan bermanfaat juga kalau memang kawasan wisatanya suatu saat mau naik jadi geopark. Naik jadi geopark artinya kan itu akan dikenal dunia, dan insya Allah kalau sudah tidak ada COVID lagi ya berbondong-bondong. Jadi saya kayak itu Dieng itu adalah kekayaannya adalah ada pada kawah dan telaga. Oke, terima kasih Pak Par. Ini juga ada pertanyaan berikutnya dari Pak Amin Widodo, Pak. Ini berkaitan tentang ancaman bahaya dari gas CO, Pak ya, yang terjadi tahun 79. Kira-kira mitigasi apa, Pak? Atau perencanaan bagaimana, Pak? Merancang seperti apa supaya aman dari ancaman bahaya seperti ini untuk kegiatan wisata, Pak? Silakan. Baik. Studi saya itu juga bagian daripada mitigasi ya. Jadi mengetahui lebih dini ya secara kimia, karakternya. Nah, di samping itu juga ditimbang, kawah timbang seperti tadi sudah disampaikan, sudah disimpan sensor, jadi setiap saat fluktuasi sensornya itu juga di-report setiap 5 menit mencatat kandungan karbon dioksida. Jadi teman-teman itu nanti bisa, saya kira Pak Surip atau Pak Ajis mau menyampaikan juga menambahkan pengalaman 2013, saya kira sangat menarik. Jadi teman-teman kalau tiba-tiba ada peningkatan, baik secara visual, ya, kalau saya bilang santai aja kalau gasnya naik ke atas terus itu didominasi oleh uap air, ya. Tapi kalau gasnya banyak tiba-tiba nggak mau ke atas, tiba-tiba mengalir, wah itu CO2-nya tinggi karena di bawah, misalnya di bawah 1 meter dia mengalir begitu. Nah jadi kita udah memasang sensor, ya.
dari bantuan dari USGS itu satu dari sensor di kawah timbang. Kalau di kawah Sileri karena berdasarkan pengukuran dari beberapa pemarolnya juga rendah, jadi sebetulnya itu tidak diperlukan untuk alat sensor ya. Tetapi di situ ada kawasan wisata ya dekat sekali dengan yang air panas itu ya, Dekiano. Nah, memang itu kita hanya 200 meter dari kawah harus menghindar. Jadi kalau untuk si kendang saya kira itu ya harus pasang memang bagusnya ke depan kita punya alat sensor yang bunyi masyarakat tahu bahwa seperti dragger kita bawa alat ukur ya diukur presentasinya nanti kalau ada bunyinya sudah melebihi ambang batas dia suka bunyi-bunyi. Nah, untuk lebih jauh lagi masyarakat biar tahu sebetulnya yang tempat-tempat kunjungan wisata itu memang bagusnya ke depan ada alat sensor dan kalau memang sudah melebihi ambang batas dia bunyi sehingga dia menghindar. Salah satu caranya lagi adalah penataan wisata oleh pengelola wisata di daerah. Saya kira ya tadi tidak boleh melewati lurus banget. Tadi kan gambarnya orang pada tutup pakai ini ya masker dan sebagainya. Pak Amin saya kira itu jawaban saya. Jadi termasuk studi-studi itu diantaranya juga adalah bagian daripada upaya mitigasi. Ya, kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini ada 3 pertanyaan. Ini tenis Pak. Ini pertanyaan tenis dari Ristio Effendi. Ini mengenai ini Pak ya, pengaruh magmatik dari data natural isotop. Apakah dicobakan juga menggunakan nilai deuteriumnya Pak? Dan kemudian bagaimanakah hasilnya? Mengingat nilai shifting O18 itu juga terpengaruh karena ada water rock interaction ya. Bagaimana Pak kira-kira? Oh ya, makasih ini teknis banget ya. Dari Pak siapa tadi? Ristio Effendi Pak. Ristio Effendi, iya. Kayaknya memang ini memahami Pak Ristio Effendi. Oke. Saya pernah diskusi dengan beberapa teman ya yang termasuk juga Pak Irman Iskandar. Jadi untuk aktivitas ini karena melihat dari kecenderungan di daerah-daerah vulkanik itu shiftingnya kan ke arah kanan, ke arah oksigen gitu. Ke arah oksigen sehingga yang menjadi acuan adalah fraksi pencampurannya adalah isotop yang jadi standar ya. Tapi kalau dia shiftingnya lebih ke atas, berarti kan kandungan hidrogen juga bisa berpengaruh untuk menentukan tingkat magmatisme gitu. Saya juga pernah mau mencoba menghitung ya dari hasil berapa nih shiftingnya untuk hidrogen ini. Cuman memang dari shifting untuk hidrogen ini relatif kecil dan memang kalau arahnya ini kan garis air meteorik. Kalau shiftingnya untuk hidrogen itu kalau dia jalurnya adalah sebelah kiri. Di sebelah kirinya air meteorik itu kan shiftingnya hidrogen. Tapi karena ini di sebelah kanannya garis air meteorik, maka shiftingnya kita hitung ya harus oksigen. Gitu. Tapi tidak terlepas kemungkinan memang kedua masa itu air hidrogen dan oksigen juga punya pengaruh. Gitu. Nah seperti contohnya ada air-air di, saya belum tampilkan di sini untuk air-air telaga itu. Sebetulnya data yang di kawah Sikidang itu oksigennya itu ada pada seperti kawah Merapi. Jadi itu masuknya air metamorfik ya, air metamorfik. Tetapi dia punya range hidrogennya lebih tinggi di atasnya. Di atasnya zona-zona magmatik itu namanya air metamorfik ya, yang saya sebut pencampuran magmatik dengan air-air meteorik yang tertahan di dalam kawah. Saya kira itu jawaban saya sementara ya. Masih. Ya, masih ada Pak, ini di chat ya, ini dari Pak Suparwanto dari Geodipa Energi Dieng, Pak. Oh iya. Ini Pak mengenai ancaman atau geohazard ya berkaitan tentang gerakan tanah, Pak. Apakah kira-kira sudah dipetakan atau belum, Pak? Di Dieng, Pak. Gerakan tanah ini ada Pak Kris hadir nih, pernah jadi kepala sesi gerakan tanah. Silahkan. Mohon izin Pak Kris ada? Pak Kristianto ada Pak Kris? Saya tadi lihat ada namanya. Ada Pak Kristianto. Pak Kris izin Pak. Hadir Pak. Oke, mungkin ada ini Pak. Atau udah jemput istrinya. Oke, silakan. Pak Suparwanto, tapi untuk saya untuk Dieng, Banjarnegara itu mengenai gerakan tanah bayang itu udah sering banget ke sana ya. Atau ini Pak siapa? Pak Surip mau jawab bantu? Pak Surip. Silakan. Silakan. Untuk gerakan tanah saya kira sering sekali ya teman-teman ke sana melakukan kerjasama penyelidikan.
Baik, silakan mungkin dari audiens Pak, ada yang bisa bantu. Ada Pak Surip mau Pak Surip? Silakan Pak Surip. Nah, silakan Pak. Ya, tadi gimana Pak untuk pertanyaannya biar jelas. Mengenai pemetaan gerakan tanah Pak di Dieng Pak dan sekitarnya. Apakah sudah dipetakan Pak atau bagaimana Pak? Dipetakan. Ya. Untuk selama ini kan untuk pemetaan gerakan tanah memang kita kurang tahu ya. Jadi apa namanya, setiap kita ke lapangan itu adalah merupakan suatu mitigasi sebetulnya. Dari kejadian yang di Gelagah mungkin Pak Parwanto tahu itu. Untuk gerakan tanah seperti apa, tapi kita hasilnya juga sampai sekarang belum tahu. Tapi kita mitigasinya sudah dilaksanakan, bahkan kita kerjasama dengan BPBD dan pemerintah daerah untuk selalu memantau apabila terjadi gerakan tanah yang ada di Dieng khususnya. Mungkin Pak Suparwanto tahu yang tahun kemarin yang terjadi di Gelagah, Banjarnegara itu. Nah, tapi kita selalu tidak dilibatkan Pak waktu itu. Hanya BPBD aja yang di situ, BPBD mungkin lebih tahu tentang itu Pak. Terima kasih. Ini saya akan mengulangi lagi nanti tentang ini Pak. Jadi saya akan menambahi tentang mitigasi Dieng Pak. Sebetulnya silakan Pak. Sebetulnya mitigasi Dieng itu sudah bagus sekali, dan selama ini kita teman-teman vulkanologi itu merupakan keberhasilan kita. Dari 2011 ke 2013 kalau kita banding-banding dengan 1979 yang menelan korban 149, itu tidak ada beberapanya Pak. Lebih besar 2013. Kalau 1979 kan paling kalau saya lihat itu sekitar 750 meter Pak aliran gas. Ini 2013 sampai mencapai 2.500-3.000 meter lah. Nah, di situ tidak ada korban sama sekali. Itu yang pertama, karena mitigasinya saya kira cukup berhasil, didukung oleh peralatan yang ada. Terus 2017 Sileri sebetulnya 1 bulan kemudian sebelumnya sudah dikasih tahu tentang aktivitas kawah Sileri, peningkatannya. Nah, kemudian 14 hari sebelum meletus sudah dikasih tahu juga tentang rekomendasi jarak yang harus dihindari. Sampai-sampai kita pengamat juga ikut serta dalam pembongkaran jalan yang menuju kawah. Nah, 2018 itu selang satu hari ya. Berarti tanggal 6 kita ukur semua, tanggal 7 kita koordinasi, tanggal 8 letus. Lah di situ. Padahal tanggal 7 kita masih pasang alat dengan terpaksa karena kita semua ingin punya data sehingga kita terpaksa kita berbekal helm di situ. Terima kasih Geodipa telah membantu helm. Pak Parwanto. Ya. Baik, sama Pak Surip. Ya. Terus yang lainnya itu mungkin silahkan aja lah. Kalau mau ingin jadi geopark semacam itu, monggo lah. Lebih bagus. Tapi istilahnya mitigasi mandiri itu harus dibekalkan oleh masyarakat kita yang berdekatan dengan gunung api, tentunya kawah-kawah karena jumlah korban-korbannya cukup banyak sehingga kita tidak bisa memilih-milih, sehingga seperti mitigasi mandiri. Kalau mitigasi mandiri kan orang nggak disuruh, kalau ada apa-apa sudah lari sendiri. Seperti itu saya kira penambahan dari saya mungkin ke depan diutamakan mitigasi apabila yang terjadi akan dibuat geopark semacam itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Suparwanto silakan mau menambahkan Pak. Boleh Pak Adi, terima kasih Pak Denny dan juga Pak Priyatna, Pak Tumut. Jadi intinya kami karena kan duduk berdampingan langsung dengan Fakultas Vulkanik di situ di Dieng Pak ya, operasional kami PT Gedupati dengan sumur-sumur pengeboran dan juga jalur pemipaan termasuk power plant pembangkit ada di kanan kiri Gunung Api Dieng.
Maksud saya kalau misalnya dalam penelitian Bapak tadi yang bicara tentang pesona dan bahaya tentang Dieng itu alangkah baiknya lengkapnya kalau dilengkapi yang tadi yang saya sampaikan mengenai mitigasi untuk geohasadnya juga, sehingga ketika kita tahu Bapak sudah membuat mapping pemetaan penyebaran daerah-daerah yang rawan bencana memiliki potensi landslide yang tinggi, sehingga kita akan untuk juga sebagai tanggung jawab sosial masyarakat kita, CSR kita, Komda kita membentuk tim siaga bencana atau masyarakat tangguh bencana, sehingga kita dengan kerjasama masyarakat sekitar, bila mana sewaktu terjadi bencana yang tadi saya sampaikan mengenai landslide atau pergerakan tanah, itu akan mudah melakukan evakuasi atau pertolongannya terhadap daerah-daerah yang didang bencana tadi, Pak. Itu yang saya maksudkan kalau dalam penelitian Pak Priyana tadi memasukkan itu akan membantu kami, sangat membantu Geodipa dalam mengetahui situasi kebencanaan di daerah tanah Dieng. Itu saja Pak Denny. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Suara. Pak Denny itu ada Pak Kris tuh. Pak Kris barangkali mau menambahkan. Oke, Pak Kristianto izin, Pak Kristianto mungkin bisa menambahkan Pak dari sisi gerakan tanah juga Pak. Termasuk gerakan tanah mitigasi bencana. Silakan Pak Kris. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny, Pak Parpar ya atas kesempatannya. Jadi sejauh ini kalau kita lihat memang untuk Dieng, kalau saya dari sisi bencananya, Dieng ini termasuk kalau terjadi letusan atau erupsi yang memang kecil, tapi ini tidak didahului oleh prekursor yang signifikan. Ya. Jadi gempa-gempa kalau di gunung-gunung api lain ini sangat signifikan, kalau seperti Merapi atau seperti Krakatau mau meletus itu gempa-gempa vulkaniknya sangat signifikan. Sementara kalau di Dieng ini tidak. Hanya beberapa saat sebelum letusan ada gempa-gempa permukaan, kemudian terjadi letusan. Dan ini memang harus diantisipasi dengan baik. Tadi disampaikan sama Pak Surip bahwa ini harus berbasis masyarakat atau mandiri ya mitigasinya. Memang betul itu harus seperti itu. Jadi peta kawasan rawan bencana yang sudah kita keluarkan dari PVMBG itu juga harus dipedomani oleh masyarakat maupun instansi terkait dalam rangka mitigasinya, terutama dua kawah yang saat ini aktif ya, terutama kawah Timbang dan kawah Sileri. Kemudian kalau dari sisi aktivitasnya sebetulnya penelitian saya dulu tahun 2006 terjadi peningkatan aktivitas tektonik, dan ini sebenarnya tektonik lokal yang kelihatannya yang sangat mendrive atau men-trigger munculnya gas-gas ke permukaan yang agak signifikan, dan ini harus agak diperhatikan. Dulu tahun 2006 ini ada pergerakan sumber gempa ini kalau kita trace dari arah barat ternyata bergerak ke arah timur. Nah, ini mungkin sisi lain yang harus dipantau dari sisi kegempaannya. Mungkin bisa kerjasama dengan BMKG karena jaringan pemantauan kegempaan kita agak ini ya, agak minim. Cuman saat ini hanya 3 stasiun. Dulu kalau tidak salah ada 9, kemudian ada yang 3 kemudian mati dan 3 juga rusak. Jadi saat ini menjadi hanya 3. Mungkin kita harus perlu kerjasama dengan BMKG untuk ikut memantau aktivitas tektonik lokal di sekitar Gunung Dieng sehingga pemantauan kita menjadi saling membantu. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis kami di PVMBG. Demikian Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Parpar. Mungkin ada yang menanggapi, tapi sebelumnya izin Pak Parpar, ini ada pertanyaan teknis lagi, satu lagi Pak, dari Ibu Rina nih. Ibu Rina Herdianita ya, dari Geologi ITB. Pertanyaannya begini Pak, saat menentukan apakah gas magmatik atau hidrotermal, sebaiknya tidak hanya mengacu kandungan CO2, karena gas ini tidak konservatif dan mudah sekali berubah oleh proses di bawah permukaan. Nah, untuk menentukan fraksi magmatik, bisa diplot dengan menggunakan isotop magmatik ya, atau gigabenz. Beliau lupa tahunnya, tapi ada berapa komposisi magmatik di situ katanya Pak.
Kurang seperti itu, Pak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Parpar? Oh ya, makasih Bu Rina. Ini Bu Rina nih ahli nih. ahli, ada people-nya bagus-bagus. Ya, Bu Rina. Tadi saya untuk menentukan suhu di bawah permukaan awal-awal ya, itu menggunakan seperti tadi saya pernah sampaikan tuh SO2, dan H2, H2S, dan H2O ya. Itu dari reaksi yang dirumuskan oleh Gegenbaum. Kemudian memang isotop itu juga selain isotop oksigen dan deuterium ya dari air, itu juga ada teman-teman kemudian sudah melakukannya, ada isotop karbon, kemudian ada sulfur. Cuma saya belum melangkah jauh ke situ. Nah, yang tadi juga bukan dari karbon dioksida sebetulnya kan, kita dari air stabil untuk menentukan fraksi percampuran magmatisnya itu berdasarkan dari air, jadi bukan dari karbon dioksida saya kira. Betul, memang karbon dioksida itu sangat fluktuatif ya, dan karbon dioksida juga tidak, kalau single gas itu tidak bisa dijadikan patokan untuk aktivitas ya. Biasanya aktivitas gunung api itu menggunakan rasio memang. Penelitian saya, paper saya tahun 2007, hasil waktu itu di Jepang, aktivitas Gunung Merapi itu yang letusan tahun sedikit menyimpang ke Merapi sedikit, pertama informasi aja. Tahun 94 itu yang bulan November, ada beberapa peristiwa sebelumnya sejak tahun 90 saya pelajari semua, gas semua memang naik. Gas, dan suhu air menurun memang ketika menjelang letusan aktivitas. Tapi di situ saya pas letusan 94, beberapa bulan sebelumnya ada 4 sampel saya kira gitu, dan trennya meningkat rasio CO2, SO2 per H2S. Ini juga sama ditemukan di Gunung Satsu Shirane di Jepang ya. Kecenderungan ini. Memang tidak bisa disamakan seluruh gunung api untuk menentukan aktivitas ya. Saya kira itu tambahan saja bahwa saya menegaskan bahwa itu yang saya pakai adalah isotop air ya sementara ini untuk menentukan fraksi magmatismenya, fraksi percampuran oksigen sebetulnya ya, tapi bisa mewakili untuk tingkat magmatismenya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Par. Baik, ini masih ada pertanyaan di chat Pak. Ini Pak, mengenai data yang dikumpulkan oleh Pak Parpar selama ini di Dieng Pak, kira-kira ya mengenai gas ya. Kemudian kira-kira lokasi mana Pak yang paling aman Pak untuk kegiatan eksploitasi panas bumi Pak? Oh, iya. Dari Pak Edi Kusnadi nih Pak. Ya. Untuk yang Pak Suparwanto mungkin nanti bisa nambahkan ya. Yang aman ya menurut saya sih dihindari yang punya sifat magmatis saya kira kan. Itu nanti bisa berbahaya lah, bisa men-trigger kalau memang melakukan pemboran di situ. Nah, yang termasuk di dekat pos di situ banyak sekali kan, sumur-sumur itu dekat pos Dieng gitu. Dari sisi, kalau saran saya sih yang mempunyai sifat magmatisme itu sebaiknya agak dikurangi. Ini juga untuk panas bumi kaitannya tentunya juga apakah di suhu di bawah permukaannya juga itu perlu temperatur berapa, itu kaitannya mungkin ahli panas bumi memang lebih memahami saya kira. Barangkali Pak Suparwanto bisa menambahkan ya. Kemarin penelitian saya juga memang fokus yang diantaranya adalah untuk keselamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat ketika wisata. Jadi sebetulnya lebih fokusnya awalnya ke sana. Yang jarang mendapatkan perhatian sebetulnya Cikendang waktu itu dulu profesor kita sampling dulu waktu diadakan workshop gas di Dieng. Dia sampai harus mencari air karena seperti keracunan gitu ya, karena terlalu dekat dengan sumber gas gitu. Ini sebagai bukti juga teman-teman juga banyak sering menemukan binatang-binatang mati di daerah Cikendang itu. Cikendang itu di pinggir Telaga Warna dan di situ kampung penduduk lewat ke situ. Jadi itu menurut saya dia harus mendapatkan perhatian besar, diantaranya adalah di situ. Baik, jika ada yang menambahkan tentang panas bumi, silakan. Baik. Baik, ini masih ada kesempatan, silakan ini bisa open mic kepada Bapak Ibu semuanya atau teman-teman. Bisa, atau mungkin dari Pak Suhir ada tambahan lagi Pak?
Silakan Pak, mungkin ada tambahkan lagi berkaitan tentang mitigasi misalnya Pak. Ya, terima kasih kesempatan ini, Kang Denny. Ada dua hal yang berkaitan potensi yang paling penting di daerah gunung api. Kita tahu bahwa gunung api itu daerah yang sangat indah ya, apalagi yang seperti itu, dan populasinya juga cukup banyak dan bahkan berkembang. Maka apa yang disampaikan Pak Parpar itu menjadi penting. Kita catat bahwa kalau ingin dijadikan suatu pusat-pusat kunjungan, maka kemampuan mitigasi juga harus diperkuat. Terutama bagaimana kita bisa mendetek precursor yang ada sehingga ada kesempatan warga untuk mengambil sikap atau action ya manakala precursor itu kita ketahui. Memang masalahnya kemudian adalah di daerah-daerah yang freatik atau hidrotermal seperti ini, prekursornya tadi Pak Kris sudah menyampaikan kadang-kadang memang tidak ada. Oleh sebab itu juga masyarakat juga harus paham dengan kondisi keilmuan hingga saat ini, maka selalu kita mengambil langkah-langkah yang sangat konvensional, dikasih jarak, misalkan di survei tadi, saya kira ada bagusnya juga dikasih jarak sehingga apa yang pernah kita alami di tahun-tahun yang lalu ini tidak menimbulkan bencana di masa akan datang karena kemampuan kita. Kemudian masalah landslide, saya kira kalau kita lihat Tugu apa namanya Pak Parpar, Tugu di sana? Legetang. Legetang itu kan Legetang itu ada tugu yang memberikan peringatan adanya longsor pada awal abad ke awal 19 sekian ya. Tahun 955 Pak. Oke. Itu kan 110 orang yang meninggal kalau saya ingat saya. Jadi potensi itu masih ada. Sehingga coba teman-teman di vulkanologi melakukan juga monitoring landslide, ditaruh di atas gunung apa itu namanya yang tua itu ya. Mendeteksi itu paling tidak untuk database lah paling tidak sekarang ini lakukan. Karena apapun juga potensi itu akan tetap ada karena longsor itu kan sering terjadi itu di sana tuh kecil atau besar ya. Dan itu perlu dilakukan. Kemudian tambahan informasi ya, di sebelah kawah Telaga Warna itu ada telaga Banteng ya, apa namanya? Enggak, di sebelah Telaga Warna, dekat kalau kita mau ke Paku aja. Oke lah, yang saya ingin sampaikan adalah usia letusan di situ adalah 14.400. Jadi lebih tua dari lavanya Pakuaja. 14.400 sebenarnya dalam waktu geologi pendek banget itu, ya kan? Dan kalau tadi ditanyakan apa sih hubungannya antara budaya dengan geologi Dieng, maka candi-candi yang ada di Dieng itu dibuat atau menggunakan pahatan batuan yang paling mudah, Pakuaja, biotit andesite gitu. Nah, ini hampir semuanya dan kebetulan batuan itu paling lunak dari batuan yang ada di Dieng. Kemudian kalau keragaman hayati, saya kira udah tahu Pak Parpar. Mungkin perlu juga sesekali karena diekspos juga Pak kekayaan. Kenapa? Apa bedanya secara biologis pepaya Dieng dengan pepaya lain? Bukan hanya dari bentuk ya. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan supaya orang wahnya itu muncul gitu loh. Kemudian apa bedanya kok ada bukan istilah. Sampai di Jakarta orang kalau mau beli itu kentang Dieng. Apa istimewanya? Ada apa itu kentang Dieng itu sebenarnya? Bukan hanya dari size tetapi mungkin kelezatan dan sebagainya. Beda apa? Ada komposisi apa? Nanti itu akan menjadi geosite kan. Kalau geosite itu kan memberikan bukan hanya landscaping tetapi juga khasanah ilmu pengetahuan yang juga akan memperkaya dia. Ada kebanggaan orang memahami itu. Kemudian, mungkin juga kalau ini akan dikembangkan suatu kawasan yang sangat menarik, mungkin juga geothermal di Dieng itu perlu dieksplor gitu loh, perlu ditampilkan gitu loh, ya kan? Menjadi kebanggaan di Dieng gitu. Saya kira Dieng ini kan sudah lama usianya geothermal, jadi sehingga perlu diupayakan
untuk diperkenalkan. Mungkin ada suatu, saya nggak tahu, ada eksibisi geothermal mungkin di Pertamina-nya ataupun di pos kita, silakan aja. Nah, itu perlu diperkaya gitu. Saya kira itu, jadi poinnya adalah kita memang hidup di daerah yang indah, tetapi ancaman itu tetap ada. Maka bagaimana mengawinkan keduanya, jangan sampai kita ingin menikmati itu, tetapi kita nggak aman. Sehingga teknologi mitigasi, nggak peduli ongkosnya berapa, seharusnya juga dilakukan, karena kita ingin melindungi warga negara kita sendiri, manusia. Saya kira demikian. Nuhun Kang Dedi, Pak Parpar. Terima kasih Pak. Baik, Pak Parpar tadi menyambung lagi dengan potensi destinasi wisata Dieng sebagai tujuan wisata, Pak. Ini kaitannya dengan pengembangannya. Ini saya di sini lihat ada Pak Oman nih, Pak Oman Abdurrahman, Pak. Oh. Pak Oman. Kira-kira pandangan Pak Oman nih, Pak. Ini kira-kira bisa kemasan seperti apa sih, Pak? Selamat sore, Pak Parpar. Ya, terima kasih Pak Denny. Maaf tadi agak susah masuk nih, waktu jam 4 lewat dikit udah 100 lebih yang yang hadir, sehingga karena ini kapasitasnya cuma 100 ya, Pak Denny, ini harus dipikirkan juga nih. Zoom-nya Mageti ini harus ditambah kapasitasnya. Ya baik Pak Parpar, Dieng ini kan sudah lama ya diperjuangkan untuk jadi geopark. Tadi juga disampaikan Pak Profesor Ajat dan Profesor Nana dan lainnya sangat yakin Dieng ini punya potensi geopark yang baik, bagus gitu ya. Nah kira-kira yang jadi hambatan ini apa selama ini kendalanya, karena waktu dulu saya di RL juga udah lama ya memperjuangkan Dieng untuk jadi geopark ini. Kira-kira di mana Pak Parpar hambatannya? Kemudian untuk tema apa ya? Tema kalau geopark yang berbasis gunung api itu kan udah banyak ya, ada Rinjani, ada Batur. Nah, kira-kira untuk Dieng ini apa? Mungkin udah bisa kita rumuskan gitu yang spesifik menjadi keunggulan Dieng, menjadi warisan geologi Dieng yang mungkin saja level internasional ya. Kalau tadi kata Pak Suyar kan harus digali lagi apa karakteristik magmatisme ataupun vulkanologi di Dieng ini, sehingga kita punya alasan yang kuat untuk menyatakan itu sebagai warisan dunia gitu. Kira-kira gitu Pak Parpar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oman. Oke, Kang Dini langsung ya. Ya, silakan Pak. Ya, memang ini sudah melakukan ya, Badan Geologi sudah melakukan 2 kali sosialisasi ya, di Wonosobo dan di Banjarnegara, di kedua kabupaten yang sangat sentral, saya kira ya. Nah, alhamdulillah sih, Pak Asep juga mungkin nanti bisa nambahkan kalau ada Pak Asep Permana, bahwa tanggal 13 Februari kemarin, terima kasih kepada Bappenas, sudah mengundang kami, ya, dari vulkanologi saya yang ditunjuk, kemudian Pak Asep Permana dari PSG, dan kemudian juga tamu-tamu dari pemerintah daerah, Jawa Tengah, Banjarnegara, Wonosobo, dan juga dari Dinas Pariwisata dan sebagainya. Kemarin sudah kick off-nya sudah bagus, itu keburu COVID. Tetapi langkah dari situ, alhamdulillah Banjarnegara sudah mengajukan ingin penetapan warisan geologi, dan juga kabarnya Wonosobo juga sudah memasukkan. Jadi kalau sudah ada penetapan warisan geologinya, insya Allah nanti akan rapat berikut itu. Kalau memang harus rapat via Zoom, saya kira saya titip ke teman-teman nih, dari kalau ada yang hadir dari pemerintah daerah, bisa lakukan rapat Zoom itu menindaklanjuti waktu pertemuan di Bappenas dengan di bawah undangan rapat dari dinas ini, saya kira Pak, dari Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu. Kemudian yang mengenai ini Kang Pak Oman, yang ciri khas memang berbasis gunung api, sudah ada Rinjani, sudah ada Batur, mungkin juga Toba super volcano yang tadi saya disampaikan di atas. Salah satunya adalah yang utama menurut saya, kalau dari keragaman dari sisa vulkanik itu, Dieng itu kan menyisakan aneka kawah dan telaga gitu. Meski jumlahnya berapa, menurut saya sih bisa kita sebutkan aneka kawah dan telaga. Di antaranya kan yang masih mempunyai manifestasi vulkanik seperti kawah Telaga Warna dan Telaga Pengilon yang sangat indah. Dan satu hal lagi, menurut saya, kemarin juga ada utusan dari Geodipa yang hadir waktu di Bappenas itu menyampaikan bahwa dengan dijadikannya geopark, justru nanti
mitigasi juga jadi gencar, gunung api, kemudian juga geotermalnya juga yang ramah lingkungan gitu kan, yang tadinya pipa-pipa yang tidak menarik nanti akan dihias dan sebagainya. Dan menurut saya Dieng itu akan menjadi pusat studi kebumian kalau menurut saya, kalau memang semua kita bergerak. Karena yang tadi itu menurut saya kelengkapannya. Nah, itu perkara karakteristik dari Dieng yang mayoritas magmatik hidrotermal. Kalau memang bisa diangkat itu dari hasil penelitian juga menurut saya sih ya gunung api yang punya tipe magmatik hidrotermal di mana panas bumi dan gunung apinya saling terkait. Dan itu kadang-kadang masyarakat takut dijadiin istilah geopark itu, takut misalkan daerah pertaniannya kerebut dan lain sebagainya. Justru kalau menurut saya sih tidak. Justru ada hasil pertanian yang tadi disampaikan oleh Pak Sukyar segala tadi, justru akan lebih terekspos ya. Mereka banyak orang yang datang membeli hasil panennya dan sebagainya. Saya kira itu baik, Pak Oman. Nanti kalau ada pertemuan lagi dengan Bapak Enas, dengan pemerintah daerah, coba kita koordinasi. Sehingga nanti tema daripada geopark ini memang bisa muncul dan diakui oleh UNESCO. Baik. Saya kira. Baik, Pak Suhyar mungkin ada sampaikan lagi. Saya tambahkan. Pak Oman tadi benar pertanyaannya. Apa keunikan Dieng ini supaya dia bisa diangkat menjadi geopark dunia? Kalau bicara gunung api, Rinjani ada, kemudian Batur ada, nanti kebentarnya Bromo. Saya tambahkan sedikit Pak Parpar. Kalau kita lihat gunung-gunung api yang saya sebutkan tadi, Bromo, Rinjani, itu adalah eksplosif kaldera. Kalau ini adalah ini tektonik kaldera, jadi patahan yang membuat depresi dari Dieng itu. Jadi perahu itu dipatah, jatuh dia, blak gitu. Sehingga muncul kemudian di depresi itu muncul kawah-kawah. Jadi Pak Oman, saya nggak tahu, mungkin feeling saya begini, ini satu-satunya mungkin di Indonesia yang merupakan tektonik kaldera gitu loh. Yang merupakan patahan besar yang mematahkan gunung perahu sehingga terjadilah dataran tinggi Dieng. Saya kira itu mungkin salah satu yang penting. Ya, terima kasih Pak Suhyar. Baik, terima kasih Pak. Ini menarik Pak. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Prof. Nana Sulaksana nih Pak di YouTube ya Pak. Ini tadi pernyataan dari Pak Suhyar juga menarik. Nanti mohon izin ke Pak Awang untuk menanggapi Pak. Betul Pak, bahwa ini Pak Nana juga mengatakan bahwa pemandangan indah sekali dengan fenomena geologi dan vulkanologi yang sangat menarik. Tapi apakah masih ada kesepakatan Pak bahwa ini memang adalah betul-betul kaldera? Gitu. Karena tidak ditemukan ignimrit ataupun abu ataupun yang berkaitan dengan pembentukan letusan kaldera Pak. Pak Awang mungkin Pak, atau dari Pak Suhyar dulu Pak. Ya, silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Denny, Pak Suhyar. Ya memang bisa jadi gitu yang disampaikan Pak Suhyar juga benar. Karena kan kalau kita lihat secara keseluruhan kan memang seperti ada patahan yang besar di perahu itu, sehingga kan nampaknya seperti perahu kan. Kalau kita lihat dari atas juga dia seperti barat timur, kemudian ke selatannya kan sangat luas gitu, sehingga menimbulkan banyak kawah dan depresi yang luas sekali gitu kan. Kalau misalnya dia eksplosif akan sangat besar sekali kalderanya. Jadi mungkin saja dia tectonic collapse model seperti itu. Artinya masih terbuka lah peluang untuk dipelajari lebih lanjut gitu. Tapi saya juga ingin mengomentari beberapa hal ya Pak Denny ya, yang dari Pak Parpar dalam rangka geopark ini. Sebenarnya kan Dieng sudah punya semua hal. Biodiversity ada, geodiversity-nya jelas, kemudian cultural diversity-nya pun dari sejak percandingan Hindu sampai ke ritual-ritual budaya yang sekarang pun sampai masih ada gitu. Jadi kaya lah untuk punya keanekaragaman semua itu untuk dijadikan geopark. Tetapi ingatan orang tentang bencana yang besar di sinilah tahun 1979 juga masih sangat kuat gitu kan. Jadi artinya ini mungkin usulan geopark itu yang satu-satunya area yang masih bencana. Jadi artinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kristianto dan Pak Suhyar tentang mitigasi itu sangat penting. Nah, kita harus ingat beberapa kejadian gas beracun ya yang sinilah tahun 79, Sileri dan lain-lain. Itu kan juga selalu diawali oleh kegempaan. Gitu ya. Nah, Pak Parpar sekarang sudah memetakan dengan baik sekali dan detail gitu. 22 kawah yang tadi dengan data-data isotopnya, mana yang bisa berpeluang untuk mengeluarkan gas beracun sudah diketahui gitu. Tetapi jangan lupa untuk bekerja sama dengan BMKG gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Suhyar dan Pak Kristianto. Karena kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu begitu ada gempa yang cukup besar itu diikuti oleh aliran gas beracun itu gitu. Jadi artinya
monitoringnya harus terintegrasi antara volcanism yang memetakan keberadaan gas-gas beracun di kawah-kawah itu, dan juga dengan pos terdekat dari BMKG gitu. Jadi apalagi kalau area ini mau dijadikan geopark dan mengundang banyak pengunjung gitu ya, itu harus sudah sangat terintegrasi lah bagaimana mitigasinya itu ya. Kalau begitu ada gempa, jadi harus dipelajari juga gitu sejarah kegempaan di daerah situ, periodisasinya gitu kan. Terus area-area mana saja yang kira-kira akan terpicu gasnya naik lagi, gas CO atau CO2-nya ke arah mana evakuasi, itu harus sudah dipetakan dengan baik gitu ya. Ya kerjasama antara PVMBG dengan BMKG lah, kira-kira seperti itu. Nah kemudian saya juga ingin berkomentar tadi yang pertanyaan Bu Maria ya, yang belum terjawab ya, yang soal candi itu. Ya. Kan tadi ada di terakhir pertanyaan Bu Maria itu, ada kemungkinan nggak gas-gas beracun itu di daerah percandian gitu ya? Karena percandian juga salah satu hal yang menarik untuk Dieng kan. Karena kan bahkan di situ area-area candi-candi tertua Hindu ada di Jawa ya. Jawa Tengah adanya di Pegunungan Dieng gitu. Nah, Pak Parpar sebenarnya tinggal memetakan aja Pak area percandian itu di mana. Tadi kan sudah banyak juga foto-fotonya ya. Tinggal kita lokalisir lokasi-lokasinya. Kemudian kita overlay dengan peta kawahnya Pak Parpar Pak. Ada nggak gitu? Ada kemungkinan nggak misalnya overlapping antara area percandian dengan area kawah-kawah yang khususnya area yang masih berbahaya Pak ya. Jadi itu bisa menjawab ada kemungkinan nggak gitu gas-gas beracun atau hal-hal yang berbahaya nanti akan muncul di kompleks percandian gitu. Karena itu penting juga karena percandian juga salah satu area yang menarik gitu ya, Candi Arjuna dan kawan-kawan itu untuk dikunjungi masyarakat gitu. Itu bisa dijawab nanti Pak Parpar dengan overlapping data kawah dengan percandian. Nah terus yang pertanyaan ada Yoni yang melesak gitu, dan itu juga sebenarnya berhubungan dengan tadi yang sudah dibahas juga oleh kawan-kawan ya tentang gerakan tanah ya, gerakan tanah. Nah itu juga bisa dipetakan gitu. Jadi sebenarnya kita sudah bisa menjawab itu dengan saling menggunakan berbagai data ya. Kan kawan-kawan sudah memetakan gerakan tanah, area kawah-kawah gitu. Tinggal sekarang kita masukkan saja di area percandiannya di mana. Pasti itu bisa menjawab. Saya yakin percandian juga kan dulunya juga tidak sembarangan gitu untuk diposisikannya di area mana. Nah itu tinggal kita kawinkan saja dengan data-data kegeologian. Kira-kira itu Pak Denny ya, Pak Parpar, komentar tadi. Pak Awang. Ya, silakan. Ada yang mengomentari? Baik, kalau tidak ada, ini waktu juga sedikit lagi, tapi izinkan saya kepada Pak Asep Permana nih, Pak Asep. Ini kira-kira saya butuh itu juga nih, butuh komentar dari Pak Asep Permana nih Pak, berkaitan tentang pengembangan menjadi geopark ya. Karena tadi juga dikatakan oleh Pak Suhyar bahwa ini memang ini adalah temuan baru ya, itu tentang tektonik kaldera, dan saya kira juga ini termasuk menarik ya kalau dilihat dengan kaldera-kaldera yang ada di Indonesia. Pak Asep Permana masih ada? Oke. Baik, Kang Denny. Silakan. Terima kasih Kang Denny. Mohon izin nih Pak Sukyar. Saya pikir saya juga Pak Sukyar kan presentasinya di sana. Jadi saya paham betul. Cuman memang kami saat ini memang mempunyai tanggung jawab untuk memverifikasi terkait usulan warisan geologi Pak Sukyar. Jadi saat ini beberapa geopark usulan itu harus diverifikasi warisannya oleh Badan Geologi, kurang lebih seperti itu, dan kami di Geoscience memiliki tanggung jawab untuk itu. Sehingga apa yang disampaikan tadi Pak Parpar terkait usulan Dieng ini memang awalnya adalah Banjarnegara mengusulkan warisan. Dan kemudian pada saat pertemuan itu kami menyampaikan kalau bisa dengan Wonosobo, karena Dieng itu tidak hanya milik Banjarnegara gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya dokumen yang masuk terkait dengan warisan kita verifikasi. Seperti disampaikan tadi kurang lebih bahwa warisan yang ada di sana itu warisan geologinya berhubungan dengan bentang alam vulkanik lah, kurang lebih seperti itu. Dan kami juga sudah sampaikan pada saat itu kita harus mencari sebenarnya apa ini yang akan diangkat terkait dengan signifikan warisan geologinya, kurang lebih seperti itu. Dan karena kita ketahui juga banyak ada Batur, ada Toba yang juga mengambil tema tentang vulkanik, dan yang disampaikan Pak Sukyar juga sudah sempat saya singgung Pak ke teman-teman Banjarnegara waktu itu. Bisa nggak mungkin terkait ini, karena memang terlihat itu ada kenampakan kelurusan struktur di sana dengan adanya kemunculan kawah-kawah tersebut. Nah tentunya itu perlu digali lagi oleh teman-teman terkait masalah itu, dan terkait verifikasinya sendiri tentunya alhamdulillah Wonosobo telah mengirimkan dokumennya untuk kita verifikasi, dan
totalnya mungkin nanti disampaikan oleh teman-teman. Tapi intinya warisan geologi di sana terkait dengan bentang alam vulkanik. Dan terkait tadi yang saya ingin dapat dari dari webinar ini sebenarnya terkait tadi mitigasi tadi. Jadi pada saat membangun geopark itu memang sangat penting terkait dengan masalah mitigasi ini, terutama di kawasan vulkanik. Dan saya pikir masukan dari teman-teman vulkan juga nanti kita sampaikan juga pada saat ingin membangun sebuah geopark. Dan kita ingat bahwa geopark itu bukan hanya pariwisata, tapi ada sisi edukasi dan konservasi yang penting di situ, sehingga sebenarnya masukan-masukan terkait mitigasi bencana ini juga sebenarnya harus masuk ke dalam tema geopark tersebut. Jadi kita mengkonservasi warisan geologi itu untuk mengingatkan gitu teman-teman bahwa warisan geologi ini mengingatkan kejadian terkait dengan adanya waktu kawah Sinila ada sekian orang yang meninggal. Jadi signboard tersebut juga sebenarnya tidak hanya untuk tujuan pariwisata, tapi juga untuk mengedukasi masyarakat gitu bahwa teman-teman ini tinggal di daerah vulkanik yang seperti ini dan harus paham terkait dengan mitigasi yang terjadi ketika hal. Dan sebenarnya saya ingin sekaligus mengomentari Pak Parpar terkait kejadian Sileri. Ini mungkin yang warisan itu ya, terkait Sileri itu terkait freatik itu loh. Apakah sampai saat ini belum ada yang bisa melihat dari komposisi gas ya? Apakah bisa diprediksi nggak sebenarnya freatik eruption gitu loh, dari komposisi gas, proxy gas itu? Karena saya lihat kan kemarin kejadian waktu Sileri ya, kemudian juga pernah terjadi di Bromo, kemudian juga pernah terjadi di Merapi gitu. Kalau terjadi yang tidak terdeteksi langsung bilang, oh itu freatic eruption gitu. Apakah sampai saat ini dari komposisi gas composition itu bisa dicek nggak ya? Terkait projection kemungkinan terjadi freatic system gitu. Itu yang freatic eruption saya bilang. Itu mungkin yang sebenarnya saya ingin bertanya, termasuk bertanya mohon izin Pak Dini. Gitu ya. Baik, terima kasih. Kabar, silahkan mohon dijawab Pak. Ya, Pak, terkait dari analisis gas itu, yang monitoring itu teman-teman hanya melakukan untuk menembak gunung api itu asapnya doang. Jadi kalau sekarang pemantauan gas ini kayak sangat susah kalau menurut saya. Teman-teman Merapi juga contohnya ini melakukan periodik itu dalam setahun juga paling berapa kali ya, setahun mungkin ada 4 atau 5 kali naik ke Merapi. Itu ngambil gas di Kubah Lapa ya. Nah, sedangkan gas itu kan fluktuasinya berubah-ubahnya sangat cepat. Nah, kemudian memang yang ditimbang ini sekarang ada alat yang masih jalan ya dari USGS, tapi kan ditimbang itu sekarang sudah tidak ada letusan freatik ya. Nah sekarang kembali ke Sileri yang terjadi letusan freatik yang tadi disampaikan jarang diawali dengan kegempaan sebagainya. Sejak 2017 itu memang peralatannya juga hancur oleh itu. Itu yang malah yang lebih terasa kata teman-teman pengamat itu adalah peningkatan suhu. Makanya sering menyampaikan rekomendasi ini suhunya meningkat. Nah, gas itu bagusnya sebetulnya adalah kalau bisa sangat canggih adalah masuk langsung ke sumbernya, itu langsung dialirkan melalui telemetri kalau menurut pengetahuan saya. Di mana kita bisa baca tabel langsung rasionya. Kalau data secara singular CO2 sekian, kemudian H2S-nya sekian, SO2-nya sekian, itu juga tidak memberikan informasi yang cukup. Jadi sistem gas itu bisa memicu magma naik meningkat itu harus melalui rasio-rasio. Jadi saya juga bisa menemukan itu juga secara hanya 4 data yang jaraknya tiap 2 bulan sekali diambil di Merapi, yang contoh letusan yang magmatik yang di Merapi itu. Kalau kita punya alat yang langsung dimasukkan ke dalam gas dan tidak kontaminasi apa-apa, kemudian disalurkan dan dibaca telemetri, kemudian kita bisa baca rasionya, menurut saya sangat bagus. Jadi tidak hanya singular data ya yang kita baca naik turunnya itu, menurut saya untuk aktivitas gunung api itu agak susah Pak. Nah, saya ingin komentari kenapa Sileri ini sering terjadi freatik. Memang itu kan kolomnya sangat besar
dibandingkan dengan Sikidang. Kolam Sileri itu cukup besar, kemudian sumber-sumber yang dari bawah itu banyak sekali, aktivitas vulkanik, yaitu kan, ya lama-lama tertahan lama-lama memang mungkin energinya udah cukup kuat untuk mendobrak, akhirnya ya sering terjadi letusan freatik itu kawan. Karena volume kawah di Sileri itu relatif luas. Kawah-kawah yang lain menurut saya kecil-kecil dan bahkan kayak Candra di Muka meski besar sekali temperatur dan tekanan itu, tapi dia tidak tergenang air sehingga si gasnya terus-terusan aja dilepaskan. Menurut saya sih lebih aman. Saya kira itu mengenai itu barangkali ada yang mau menambahkan silakan. Jadi data-data gas itu memang tidak hanya cukup perlakuan ini, memang di analisis gas itu dari berbagai macam gas yang keluar juga harus ada campur tangan. Jadi peran analisis kimia itu juga harus ada yang difiltrasi, di volumetri dan sebagainya. Kalau datanya sudah sangat canggih bisa dibaca semua melalui alat, jadi itu bisa langsung mereka membagi H2S per SO2 per H2S-nya berapa terus muncul bisa kelihatan menurut saya kira. Itu jadi bahan pemikiran juga para saintis barangkali kalau memang itu bisa dikembangkan dan juga harus melibatkan ahli elektrik, ahli elektro atau ahli fisika ya sehingga bisa keluar grafik yang dari data-data itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Parpar. Baik, ini saya informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.35 nih untuk Indonesia bagian Barat. Jadi bagi Indonesia Timur sudah maghrib nih. Baik, saya kira cukup ya. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang tidak bisa terakomodir pertanyaannya. Nanti akan saya teruskan kepada Pak Parpar. Nanti Pak Parpar akan bisa meresponnya seperti apa. Baik, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk meresume keseluruhan kegiatan hari ini. Itu juga menarik ya. Terima kasih Pak Parpar sudah memberikan informasi yang luar biasa tentang berkaitan dengan gas gunung api, di dalamnya ada isotop. Kemudian juga berkaitan tentang mitigasi ya, tadi juga ada beberapa statement ya dari Bapak Ibu semuanya, bahwa kegiatan mitigasi itu harus berbasiskan masyarakat, kemudian harus mandiri, dan kemudian ada kegiatan sosialisasi, termasuk edukasi ya, juga termasuk penting kepada masyarakat. Kemudian juga diperlukan ada peta zonasi ya, minimal lebih detail lagi berkaitan tentang hazard ya, tentang geological hazard seperti gerakan tanah, kemudian juga gas gunung api dan seterusnya. Dan di sini juga PVMBG tidak mungkin berdiri-sendiri, seperti tadi Pak Kris katakan bahwa harus bermitra dengan lembaga lain seperti di BMKG, karena perlu juga monitoring, karena kita tahu bahwa monitoring juga kurang optimal seperti tadi Pak Kris katakan. Kemudian termasuk pemetaan sebaran gas ya dari Pawang di daerah Kompleks Candi juga perlu juga karena itu memang adalah lokasi yang paling sering dikunjungi. Baik, untuk pengembangan berikutnya tadi juga menarik dari lemparan dari Pak Oman yang mengatakan bahwa harus ada yang outstanding nih dari dia yang dibandingkan dengan tema-tema vulkanik yang ada di Indonesia. Tadi juga Pak Surya menyatakan bahwa ini adalah bagian dari tektonik kaldera. Itu juga menarik ya. Kemudian ada keberadaan sifatnya yang endemik seperti ada karika, ada kentang, dan segala macam. Saya kira begitu ya, Bapak Ibu semuanya, untuk merekap seluruhnya. Baik, untuk penutup, izinkan saya kepada Pak Indra Badi, selaku Ketua Mageti, mungkin sedikit Pak, untuk memberikan penutup. Pak Indra Badi masih ada? Ya. Silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyimak presentasi yang menarik. Jadi kalau saya lihat memang Dieng ini merupakan potensi geologi yang sangat besar ya, tetapi ada kendala-kendala ya. Dan saya berpendapat alangkah baiknya nanti dari Badan Geologi juga mengerahkan aspek geologi tata lingkungan di sana untuk memetakan daerah-daerah yang baik untuk land use ya. Jadi secara detail untuk mengantisipasi apa yang terjadi. Dan dari GTL itu bisa menyimpulkan daerah-daerah mana yang layak dan tidak layak untuk land use di sana. Seperti halnya juga dulu waktu di zaman Pak Suhyar di Badan Geologi kita juga melakukan pemetaan geologi tata lingkungan itu di setiap pasca bencana ya, seperti di Merapi, kemudian di Gunung, di Merapi dan lain-lain. Itu saja pendapat saya dan terima kasih kepada seluruh peserta dan jangan sampai kapok
untuk bergabung selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Indra Padi, menutup salah kegiatan hari ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Pak Awang, terima kasih. Nih, Pak Surya juga terima kasih. Bapak-bapak terutama ya. Bapak Ibu semuanya, Pak Kris juga terima kasih nih, Bapak semuanya. Baik, sebelum kita tutup nih, mohon izin untuk foto bareng dulu sebagai dokumentasi. Ya, mohon dinyalakan dulu semua videonya. Ya, silakan. Foto bareng dulu nih, Pak. Oke ya, lihat sini. 1, 2, oke, makasih. Ada lagi nih, ada 2 window, 3 window ya. Masih ada. Ya, lihat sini 1, 2, oke. Lagi Pak, 1 lagi. Baik, 1, 2, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah difoto bareng, udah lengkap semua. Ini diinformasikan bagi yang membutuhkan e-sertifikat, tadi sudah di-share ya, di-chat. Kemudian kalau misalnya kesulitan, karena ini secara otomatis akan terkirim ke emailnya Bapak, tapi kalau misalnya ada kesulitan, ada link untuk mengunduh secara langsung. Kalau bisa seperti itu. Pak Sep Permana, Aturun. Ada satu lagu persembahan, Kang Denny. Paparpar, mantap Paparpar. Ada sebelum bubar, ada satu lagu lagi nih. Silakan. Kang Denny, silakan. Sok, di antasan lah. Ya, mangga Pak. Turun Kang Denny, Paparpar. Lagu ini sebetulnya semangatnya dituliskan untuk Geopark Indonesia. Joko mana? Alamat emailnya Pak Joko. Oh ya Pak Joko tuh janji ngasih buku. Pak Denny sudah ngirim saya, jadi email saya sudah. Oh Gmail ya Pak ya, oke di Gmail ya, oke saya cek Pak ya. Oke. Oke Pak Her. Terima kasih Pak Suhyar, Pak Oto, Pak Joko, semuanya yang hadir. Pak Awang, ya. Ada Pak Awang, ya. Pak Sinung, Ibu Betty, semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya selamat Ambil dulu ya. Ambil. Semua bermanfaat. Bahan tayangan udah di-share ya Pak Denny? Gimana Pak? Bahan tayangan udah di-share. Tadi kan sempat live saya. Oh yang mananya Pak? Bahan tayangan. Oh bahan tayangan. Nanti saya kirim ke WA Pak ya. Iya, makasih. Siapa? Izin bertanya Pak Denny. Oh silakan masih ada. Si daftar hadirnya lengkap mungkin Pak Denny, sertifikat saya belum ada di web itu Pak Denny. Oh boleh. Ini Ya, kayak lihat Pak bisa ada urutannya. Enggak usah, tarusan aja dulu. Karena gimana Pak Denny? Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Sebelah saja Pak. Semuanya. Ya. Pak Kristianto, Pak Kristo. Silakan lihat di chat Pak. Makasih, selamat bergabung. Makasih. Makasih Pak Kris. Ya, makasih Pak. Makasih. Pak Kris. Makasih Kang Denny. Hatur nuhun. Ya, makasih Pak.